Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok orientasi akhlak yang beranggotakan Ihsan dan Wahyu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang orientasi akhlak. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melakukan dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak ini disebutkan dalam Quran surah As-Sod ayat 46, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Terus kita akan menjelaskan tentang fungsi akhlak. Fungsi akhlak yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah bahwa manusia diciptakan di dunia hanyalah menyembah kepadanya saja. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Manusia yang hidup tidak sendirian, dalam hidup tidak sendirian, akan tetapi hidup bersama-sama. Dalam kehidupan itu manusia supaya suka tolong-menolong kepada sesamanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. Akhlak Islam mengajarkan kepada setiap manusia berbuat kejujuran dan memiliki keberanian serta melakukan keadilan dalam di segala bidang. Jadi dalam melaksanakan ketiga sikap tersebut tidak boleh dipandang bulu dengan semboyan berani karena benar. Yang keempat, membentuk manusia yang saling hormat menghormati. Akhlak Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam pergaulan sehari-hari saling menghormati, sehingga tidak akan terjadi olok-olokan dan mencela antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, membentuk manusia yang tabah dan percaya kepada diri sendiri. Manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan dan cita-cita untuk mencapai banyak rintangan dan halangan yang menjadi ujian bagi dirinya. Yang keenam, membentuk manusia yang sopan santun. Pendidikan akhlak memberikan didikan kepada manusia untuk selalu membiasakan, menjelaskan perbuatan-perbuatan yang baik, bertingkah laku yang sopan, berkata yang baik, dan lemah lembut terhadap siapa saja. Oke, itu adalah tujuan akhlak. Terus, manfaat atau hikmah mempelajari ilmu akhlak itu yaitu kita mudah mempelajari ilmu lain. Yusuf Al-Husain pernah berkata, dengan mempelajari adab dan maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Dua, termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Nabi SAW bersabda, kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162. Ia berkata hasan sahih. Yang ketiga, mengikuti perintah Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berakhlak dan beradab yang baik, sebagaimana Rasul memberikan teladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang keempat, jalan menuju surga. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan baik menuju surga. Tidak akan mungkin penghuni surga berisi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Yang kelima, mendapat kemudahan dalam kesusahan. Mereka yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari akhlak yang baik pada sesama, sehingga orang di sekitarnya pun akan dengan tulus ikut membantu. Terus saya kesini akan menjelaskan tentang apa itu etika, moral, dan akhlak.
Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, yaitu kebiasaan yang dianggap baik atau buruk. Sedangkan istilah etika diartikan dengan ilmu filsafat dengan nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan istilah moral diartikan dengan ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik dan wajar, atau yang diukur dengan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak, bentuk jamak dari khuluq yang berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, kebiasaan. Sebagai istilah, akhlak diartikan dengan sikap yang melahirkan perbuatan baik, perbuatan yang baik maupun yang buruk, atau sifat hati yang tercermin dalam perilaku. Ya, itu saja pembahasan dari kami tentang orientasi akhlak. Jawaban untuk pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh teman kami Isan di video 1. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya sendiri Ihsan, tadi sudah dipresentasikan oleh teman saya Wahyu tentang orientasi akhlak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang berkenaan dengan orientasi tentang akhlak. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari saudari Wisna Emilia. Pertanyaan Wisna adalah, apakah ada persamaan maupun hubungan antara akhlak, etika, dan moral? Baik, persamaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada dasarnya ketiga hal ini memiliki prinsip yang sama. Ketika seseorang mempunyai akhlak yang baik, maka pastinya etika dan moral seseorang pasti orang tersebut berakhlak yang baik. Sebaliknya, orang yang berkelakuan buruk atau berakhlak buruk disebut orang yang tidak mempunyai akhlak atau perilaku yang baik. Yang seterusnya, hubungan akhlak, etika, dan moral. Dilihat dari fungsi dan peranannya, dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya akhlak mereka tersebut. Itu untuk jawaban pertanyaan dari Wisna Emilia. Yang kedua, ada pertanyaan dari Endang Katponita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mempelajari tentang akhlak? Kita mempelajari tentang akhlak itu karena mempelajari akhlak yang mulia, salah satu dari pintu surga yang telah memasukkan kebanyakan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempelajari akhlak itu, manusia yang berakhlak baik, mempelajari akhlak, mudah untuk mencapainya surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmizi dan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an,
bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW an syai'in an aktsari ma yudkhilunal jannah. Nabi ditanya tentang perkara amalan yang paling banyak yang memasukkan manusia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menjawab, taqwallahu wa husnul khuluq, yaitu adalah bertakwa dan berakhlak mulia. Itu sedikit jawaban untuk pertanyaan Endang Katpunita. Yang ketiga, pertanyaan dari Eka Trirahayu. Surah apa saja yang menjelaskan tentang kejujuran? Ya, baik. Jujur itu adalah sifat yang mulia dan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah as-sadiq dan al-amin, yaitu sangat jujur dan sangat bisa dipercaya. Kejujuran itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqraba littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran atau kejujuran karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil atau tidak jujur. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebagai orang yang beriman, kita harus taat kepada perintah Allah. Jangan kita berkata dusta, agar kita tidak termasuk orang yang munafik. Kita harus senantiasa jujur dalam hal apapun. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat, ya, was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur. Itu jawaban untuk pertanyaan Eka Trirahayu. Lalu yang keempat, pertanyaan dari Muhammad Akbar, apa saja macam-macam akhlak dan jelaskan mengenai dalil dan hadis yang menyangkut tentang akhlak. Itu pertanyaan dari saudara Akbar. Baik, macam akhlak itu ada dua, akhlak yang mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji atau baik. Akhlak ini bisa juga disebut dengan sebutan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang pada dasarnya ada pada diri manusia. Fitrah manusia sendiri pada dasarnya adalah makhluk yang baik. Yang kedua, akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela atau perilaku yang buruk, baik secara perbuatan, perkataan dan sebagainya, yang mana akan mendatangkan kemudaratan untuk dirinya sendiri dan orang lain, yang dapat menggoyahkan iman seseorang tersebut. Berikut dalil dan hadis yang menyangkut tentang akhlak. Yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dini khuluqan wa khuluqul islam al-haya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu jawaban untuk pertanyaan saudara Muhammad Akbar. Lalu pertanyaan yang kelima,
dari saudara Rashid Ridho, apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan, fitrah, ataukah dengan cara dipelajari? Akhlak yang baik bisa didapatkan seseorang dengan dipelajari atau melatih dirinya untuk berbuat kebaikan. Selain itu, akhlak yang baik bisa juga didapatkan seseorang karena pergaulan. Jika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berakhlak baik, maka seorang itu pun akan ikut juga berakhlak baik seperti seseorang yang berakhlak baik. Itu jawaban untuk Rashid Ridho. Yang keenam, pertanyaan dari Dwi Al-Farizi. Apa perbedaan antara etika dan moral? Tentu ada perbedaan, tapi artinya tetap sama. Etika dan moral sama artinya tetap, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang bernilai, sedangkan etika dipakai untuk pengajian sistem nilai yang ada. Itu jawaban untuk Dwi Al-Farisi. Yang ketujuh, pertanyaan dari saudari Nurbaiti. Berikan 5 contoh yang berhubungan dengan akhlak seperti contoh moral, contoh etika, contoh dasar, serta apa saja tujuan dari mempelajari akhlak. Ini minta sebutkan 5 contoh. Ya, tapi jawaban ini mungkin sedikit saya akan menjawab, walaupun tidak semua. Saya akan menjawab yang saya tahu. Contoh moral. Contoh moral itu sehari-hari bisa kita contohkan di dalam pekerjaan kita atau kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh moral. Kita buang sampah kepada tempatnya, itu salah satu contoh moral. Menghargai pendapat orang lain. Jangan saja kita tidak menghargai pendapat orang lain. Istilahnya itu hanya kita yang benar, jangan seperti itu. Itu adalah moral, menghargai pendapat orang lain. Terus mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu. Setelah kita dibantu oleh teman kita, kerabat kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu juga termasuk salah satu contoh moral. Seterusnya, memberikan salam atau membungkukkan diri, membungkukkan badan kita setelah bertemu orang yang lebih tua kepada kita. Itu salah satu contoh moral kita. Setelah ada orang yang lebih tua duduk, kita ingin lewat di hadapan mereka, kita harus punya moral membungkukkan diri untuk lewat di hadapan orang yang lebih tua daripada kita. Seterusnya, contoh etika. Ada sedikit contoh etika yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mengembalikan barang milik orang yang telah kita pinjam. Jangan berlama-lama kita meminjam barang-barang teman kita, kerabat kita. Harus kita mengembalikannya, barang milik orang yang telah kita pinjam itu. Yang kedua, mengucap salam ketika masuk ke rumah. Itu salah satu juga contoh etika. Itu salah satu contoh etika. Terus apa tujuan kita mempelajari akhlak? Adapun tujuan daripada mempelajari akhlak itu untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi,
dan sempurna dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dengan akhlak menjadikan manusia lebih baik, bisa menjaga etika dan moral tersebut. Itu jawaban pertanyaan dari saudari Nurbaiti. Lalu pertanyaan yang kedelapan dari saudari Nilamsari, kenapa kita harus berakhlak baik kepada siapapun? Baik, akhlak mulia adalah perilaku terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selain memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, akhlak mulia juga merupakan salah satu perintah dalam ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia yang buruk sehingga manusia berakhlak baik dan mulia. Oleh karena itu, orang yang berakhlak baik dan mulia akan mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal untuk hidup bahagia di akhirat kelak. Itu untuk jawaban pertanyaan dari saudari Nilamsari. Pertanyaan ke-9 dari Fahmi Abdillah, sebutkan apa saja hikmah dari mempelajari akhlak. Akhlak terpuji adalah sifat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari mempelajari akhlak yaitu kita jadi mengetahui bagaimana caranya untuk bersikap baik serta sopan kepada orang-orang yang kita juga jadi tahu mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Itu jawaban untuk Fahmi Abdillah. Pertanyaan yang ke-10, ada pertanyaan dari Naila Fauziah. Bagaimana cara mengatasi orang yang minim akhlak dan sikap apa yang harus kita lakukan ketika berusaha mengingatkan malah dibilang so alim. Baik, kita harus memberikan nasihat yang baik kepada orang itu. Dengan memberikan nasihat yang baik kepada orang itu dan memberikan contoh bagaimana akhlak yang baik itu, bagaimana moral yang baik, bagaimana etika yang baik, ya. Contoh bagaimana bersikap baik kepada sesama manusia, baik terhadap orang lain. Setelah kita menasehati mereka, mereka mengatakan kita sok alim. Pada dasarnya kita memberikan nasihat itu tergantung kepada diri kita. Memberikan nasihat kepada orang yang minim akhlak itu, setelah kita dibilang mengingatkan kepada orang itu tentang akhlak yang baik itu bagaimana, kita disebut so alim, ya kita sudah memberikan nasihat yang baik. Tentang masalah kita dibilang sok alim, ya kita biarkan saja. Yang penting kita sudah menasehati orang itu agar berakhlak yang baik, karena mereka itu minim akhlak mereka itu. Itu untuk jawaban pertanyaan saudari Naila Fauziah. Pertanyaan yang ke-11 dari Irfan, bagaimana cara mudah memahami tentang orientasi tentang akhlak yang lebih efektif? Cara mudah memahami tentang akhlak itu kita harus mempelajari dengan baik, dan juga kita harus bisa mengarahkan diri kita sendiri kepada akhlak yang baik itu sendiri. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Maka dengan demikian kita mudah untuk memahami akhlak, bagaimana orientasi tentang akhlak tersebut.
Itu untuk jawaban saudara Irfan. Terus pertanyaan ke-12 dari Henry. Apakah perbedaan akhlak dan etika? Perbedaan akhlak dan etika, akhlak adalah tingkah laku, baik buruk, selalu benar, salah benar ya, bukan selalu benar, salah benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama kita. Sedangkan etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas itu sendiri. Itu jawaban untuk Henry Susanto. Lalu pertanyaan dari Roy Mondo, bagaimana pelajaran akhlak dengan moral siswa di sekolah? Pelajaran akhlak dan moral siswa di sekolah itu, akhlak siswa di sekolah itu banyak sekali, dengan mentaati perintah peraturan sekolah itu termasuk akhlak. Menghormati guru itu termasuk akhlak di sekolah, untuk siswa di sekolah. Mentaati perintah guru, mengerjakan tugas apa yang ditugaskan oleh guru itu termasuk akhlak siswa di sekolah. Bagaimana pelajaran akhlak di sekolah, moral siswa di sekolah ya seperti itu juga. Bagaimana kita datang tidak terlambat untuk sekolah, untuk siswa di sekolah itu sendiri, itu termasuk juga moral, akhlak dan moral. Itu jawaban untuk Roy Mondo. Terusnya pertanyaan dari El Farizi Wardana, apa hak muslim terhadap muslim lainnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hak seseorang muslim terhadap sesama muslim yaitu bila engkau berjumpa dengan sesama muslim ucapkan salam. Bila ia meninggal, bila ia memanggil kita, penuhi panggilan mereka itu. Bila dia meminta nasihat kepada kita, kita nasihati. Nasihat yang baik, jangan nasihat yang buruk. Itu salah satu hak muslim terhadap muslim lainnya. Bila dia meninggal dunia, kita antarkan sampai ke kubur mereka. Itu salah satu juga hak muslim terhadap muslim lainnya. Itu hadis riwayat Muslim. Lalu pertanyaan yang ke-15, pertanyaan dari Nofrianto. Jelaskan pengertian akhlak. Kata akhlak itu sudah kita dengar di penjelasan teman saya Wahyu tadi. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Itu jawaban untuk Nofrianto. Yang ke-16, pertanyaan dari Muhammad Fadilah. Sebutkan nilai-nilai dasar tentang akhlak. Nilai-nilai dasar tentang akhlak yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlakukan tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Itu jawaban untuk Muhammad Fadilah. Yang ke-17 ini pertanyaan dari
Mahrijul Fahmi. Jelaskan orientasi dan berikan contohnya. Orientasi akhlak dan contohnya. Sudah kita sebutkan bahwa kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq tadi, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan menurut istilahnya tadi. Akhlak itu sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Ini sama dengan jawaban pertanyaan saudara Nofrianto tadi, ya. Contoh akhlak: berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, ya, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Itu jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah saya jawab semua. Mungkin yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Mudah-mudahan jawaban itu bisa memotivasi kita semua agar berakhlak yang mulia, beretika yang baik, bermoral yang baik. Mudah-mudahan dengan jawaban ini kita semua bisa menanamkan akhlak yang baik dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.